I got pretty like a girl. Pretty got fight stories to tell. See both sides like Chanel. See on both sides like Chanel. Swimming like blue water. Getting like I'm underworld. My tattoos that you pull. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan atau dengan nama panjang Nur Insan Ramadan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, dan saya mahasiswa semester 5 dan merupakan mahasiswa prodi Sejarah Peradaban Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol sedikit atau menjelaskan sedikit ya tentang apa sih itu museologi. Kemudian nanti kita akan menyinggung juga sedikit lah mengenai museum. Kemudian apa ya sih yang dinamakan dengan museum itu apa. Oke, kembali ke pembahasan, yaitu yang pertama tentang apa sih itu museologi. Nah, museologi sendiri secara etimologi itu berasal dari kata mouseion dan logos, yang mana museologi ini adalah ilmu yang mengkaji tentang penyelenggaraan museum, baik dari segi koleksi maupun manajerialnya. Nah, artinya museologi ini merupakan sebuah disiplin ilmu nih dalam menjalankan museum itu, terutama untuk operasional sebuah museum yang hubungannya dengan koleksi, kemudian administrasi ataupun operasional bisnisnya. Nah, museologi ini juga bisa dikatakan dengan sebuah ilmu yang digunakan untuk penerapan dalam menjalankan sebuah museum nih. Nah, kemudian berbicara mengenai museum ya, apa sih yang dinamakan dengan museum? Nah, secara etimologi kata museum itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu mouseion, yang artinya kuil atau tempat ibadah pemujaan dewi-dewi Muse atau dewi-dewi Muse ini merupakan anak-anak dari dewa Zeus ya dalam mitologi Yunani. Dengan demikian, kata museum itu pada awalnya berasal dari kata muse nih kan, dari kata muse, dan lama-kelamaan kata ini tuh ditransferkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris menjadi museum atau museum. Nah, adapun pengertian museum ini menurut beberapa ahli itu banyak sebenarnya ya. Kemudian saya ambil satu saja yang mungkin relate di telinga teman-teman nih, yang biasanya teman-teman dengar dari kecil tuh apa sih museum tuh. Jadi di sini saya mengutip kata-kata dari atau perkataan dari seorang ahli yang bernama Yolanda Sri Susana Atmaja. Beliau mengatakan bahwasanya museum merupakan bangunan publik yang berorientasi pada kebudayaan, baik ditinjau dari fungsi utama sebagai sarana pendokumentasian benda-benda bersejarah dan objek penelitian lain, kemudian pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya, maupun ditinjau dari perkembangannya yang dipengaruhi oleh dinamika kondisi lingkungan, politik, budaya, dan ekonomi. Nah, kemudian pengertian secara kelembagaan itu sendiri, museum tuh terdapat dalam atau diatur dalam undang-undang ya, yang mana undang-undang tersebut yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1995 berisi tentang museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungan guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Jadi secara gampangnya tuh museum bisa dikatakan dengan sebuah lembaga atau tempat yang mana tempat ini menyimpan barang-barang prasejarah ya, yang kemudian barang-barang tersebut tuh bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua atau bagi masyarakat ya kan. Kemudian juga berbicara mengenai museum pasti ada fungsinya nih. Apa sih fungsi museum tuh untuk masyarakat tuh apa sebenarnya gitu? Jadi yang pertama yaitu fungsinya untuk
tempat penyimpanan warisan budaya leluhur. Nah, maksudnya museum ini merupakan salah satu tempat untuk menyimpan sekaligus mengamankan warisan budaya yang ada, ya kan. Nah, warisan budaya ini semisal seperti keris, kemudian peninggalan serat prasasti, arca, ataupun apa ya yang bekas-bekas peninggalan dari masa lalu, yang kemudian budaya-budaya tersebut tuh masih dapat disimpan dalam museum yang kemudian akan menjadi sarana representatif bagi para pengunjung, ya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi museum sebagai dokumentasi untuk sarana penelitian. Nah, masa lalu tuh tidak akan bisa kita dalami tanpa adanya sebuah dokumentasi, ya, yang terdapat pada zamannya gitu. Jadi sebagai pembelajaran tentang untuk mempelajari apa-apa yang ada di masa lalu. Nah, kemudian yang ketiga itu sebagai sarana ilmu. Nah, museum ini sebenarnya tidak harus peneliti ya yang harus mengetahui tentang masa lalu, tapi seharusnya itu peneliti memberikan atau menyebarkan hasil penelitiannya di di museum, atau museum ini secara gampangnya sebagai tempat untuk menyebarkan hasil dari peneliti-peneliti ini, dan hasil tersebut dari peneliti itu disebarkan di museum, kemudian dipamerkan dan dikajikan gitu. Bagaimana sih hasil peninggalan ini, ceritanya tuh kayak gimana gitu, awal mulanya, kemudian bagaimana seluk-beluknya. Yang kemudian yang keempat yaitu mengenalkan kebudayaan dari luar, ya kan. Maksudnya di museum ini kita dapat belajar atau dapat melihat warisan budaya dari masa lampau dari berbagai kawasan, terkhususnya di Indonesia, ya kan. Kemudian yang kelima yaitu visualisasi budaya dan warisan masa lalu. Nah, ini fungsi yang paling penting dari museum. Kenapa? Nah, kita tuh nggak akan bisa kembali ke masa lalu, ya kan. Tapi dengan adanya sebuah museum, kita akan tahu nih, setidaknya kita tuh tahu bagaimana sih orang-orang dulu tuh kehidupannya tuh bagaimana melalui barang-barang ini tuh. Mereka tuh bagaimana sih kehidupannya, kemudian pada zaman itu tuh peradabannya bagaimana, ya kan. Nah, kita bisa mengetahui dari barang-barang yang ada di museum. Kemudian yang keenam yaitu yang terakhir sebagai cermin untuk masa yang akan datang. Nah, apa sih maksudnya, kayak gimana tuh maksudnya? Jadi dengan adanya museum nih, atau kita bisa mengunjungi museum, ya kan. Nah, kita bisa melihat nih dari melihat artefak atau peninggalan-peninggalan itu, kita bisa melihat bagaimana sih peradaban di masa lalu, kemudian peradaban sekarang tuh pastinya udah terbentuk di masa lalu, ya kan. Terbentuk di masa lalu yang kemudian pasti akan ada di masa depan. Contoh lebih jelasnya itu, sesuatu hal yang terbentuk di masa lalu pasti akan kembali lagi atau terulang lagi di masa yang akan datang gitu. Nah, kemudian tugas dari kemudian apa saja di tugas dari museum itu sendiri? Ya, fungsi sama tugas itu berbeda sebenarnya. Dan di sini tugasnya dari museum itu ada 4. Yang pertama yaitu mengumpulkan benda-benda koleksi serta merawat dan melestarikannya nih. Nah, itu pasti tuh ya. Kemudian yang kedua yaitu memamerkan benda-benda koleksi, atau secara gampangnya tuh mereka di museum akan membuat sebuah pameran yang kemudian akan menunjukkan kepada khalayak ramai bahwasanya ini loh barang-barang dari peninggalan masa lalu, dan ini kita bisa melihat dari sini bahwasanya masa lalu itu seolah-olah kayak begini begitu, ya kan. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan bimbingan edukatif kultural kepada siswa dan masyarakat. Dan yang keempat yaitu menerbitkan penelitian dan pengetahuan tentang benda-benda koleksi yang penting bagi ilmu kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian jika kita ke museum, ya kan, pasti kita akan menemui beberapa petugas
yang mana petugas ini pasti ada di museum. Dan nama-nama petugas tersebut ialah yang pertama yaitu petugas ahli arsip, pasti itu ada. Nah, kemudian yang kedua yaitu manajer koleksi, dan yang ketiga yaitu ahli konservasi atau yang disebut dengan konservator. Yang keempat kemudian yaitu kurator, yang kelima direktur atau kepala museum, dan yang keenam yaitu kepala edukasi, ketujuh yaitu kepala peragaan, dan yang terakhir yaitu register. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan vlog kali ini ya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan atau mungkin kurang paham, saya minta maaf dan mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.